kaca Anda di rumah ataupun mungkin lagi nonton sambil jalan-jalan ya. Saya Karo, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ada Daniel Banyaksana yang menemani kita hari ini dan sudah ada beberapa bintang tamu tentunya yang akan berbagi cerita mereka ya. Seperti apa nanti, sabar kita masuk dulu dong ya kayak biasanya untuk membahas apa sih yang lagi rame diperbincangkan, menjadi perhatian publik ataupun hal-hal yang juga membuat netizen itu ingin berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia. Berita hot kali ini datang dari Syifa Haju dan El Rumi. Aktris kelahiran 2000 yang pernah menjalin hubungan dengan aktor Rizky Nazar selama 5 tahun, namun mengumumkan putus pada Juni lalu ini, isu orang ketiga sempat diduga menjadi alasan kandasnya hubungan mereka. Namun saat ini Syifa sedang dijodoh-jodohkan netizen dengan El Rumi karena beberapa bukti kebersamaan mereka. Usai diketahui menghadiri kajian yang sama pada minggu lalu, keduanya dikabarkan makan di restoran yang sama hingga beredar foto netizen yang mengaku bertemu Syifa dan El di salah satu bar, namun tak sempat foto dengan El. Kesha Ratuliu pun mengunggah foto usai pengajian yang salah satu slide-nya berisi orang-orang yang sudah menikah kecuali El dan Syifa. Ayah dari Syifa Haju, Andre Arianto, ternyata sudah saling follow dengan El di Instagram hingga pada unggahan terakhir sang ayah saat mengucapkan Syifa ulang tahun turut di-like oleh El Rumi. Banyak netizen yang mendukung hubungan Syifa dan El Rumi karena Syifa pantas bahagia pasca disebut netizen disakiti oleh Rizky Nazar. Namun ada netizen yang bertanya hubungan El dengan Echa Aura sebab belakangan keduanya sempat diisukan dekat. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada bapak anak ya kan. Ini bapak anak yang dua-duanya tuh belajar bela diri ya. Jadi kita pengen tahu nih sekarang lebih jagoan bapaknya atau anaknya. Ada Ari Wibowo dan Kenzo. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ari Wibowo, artis kelahiran 1970 yang mengawali karir sebagai model ini resmi bercerai pada September 2023 lalu setelah 17 tahun menikah dengan Inga Anugrah dan dikaruniai dua anak bernama Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Setelah bercerai, hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Ari, namun Ari dan Inga sepakat untuk merawat bersama. Di mana kedua anaknya mengaku dekat dan kerap menghabiskan waktu bersama sang ayah, serta sejak kecil sudah diajarkan taekwondo untuk membela diri. Anak sulungnya Kenzo yang dikabarkan berpacaran dengan anak dari Angel Karamoy, yaitu Lovely Rumangkang ini, Januari lalu diduga go publik usai memposting foto bersama, namun hubungan mereka dikabarkan sudah berakhir. Seperti apa kekompakan Ari Wibowo dan anak sulungnya Kenzo? Dan benarkah Ari Wibowo memiliki banyak aturan kepada anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ari Wibowo dan Kenzo. Halo, apa kabar Kenzo? Arinya malah nggak diapa-kabarin ya. Aku salah fokus lihat ototnya Kenzo loh, jadi banget gitu ya. Gitu. Coba bapaknya kok nggak gitu? Bapaknya bajunya nggak ketat lah. Iya, susah. Aduh. Udah kalah emang, udah kalah. Udah kalah. Lebih rajin siapa sekarang kalau yang nge-gym apa segala macam? Kamu lebih rajin. Biasanya papa juga rajin olahraga gitu nggak sih? Nggak terlalu rajin sih. Oh. Biasa aja dong. Papa kan masih kerja, jadi nggak selalu ada waktu buat olahraga. Oke lah, kata gitu. Gitu. Oh, ini ada artikelnya. Ari Wibowo olahraga bareng anaknya nggak kalah keker katanya. Ini nggak kalah keker nih. Bareng dua anak laki, kan anaknya laki-laki ya dua-duanya ya. Kalian kan katanya benar dari kecil emang udah diajarin olahraga bela diri itu, taekwondo. Ya, iya. Dari umur berapa sih? Sebenarnya taekwondo dari belum boleh taekwondo waktu itu batasnya kelas 5 SD kalau nggak salah baru boleh ikut taekwondo, tapi mereka dari kelas 3 kelas 1 SD. Dari kelas 1 udah mulai. Since K1. Oh yes. No, yes. Masa sih dari kelas 1 ya? Kelas 1. Ya. Dari kelas 1 udah ikut taekwondo. Makanya waktu kelas 5 udah ban merah hitam. Dua-duanya. Kamu enjoy nggak sih waktu dulu kelas 1 SD udah suruh latihan taekwondo gitu? Jujur. Sempet merasa kepaksa, tapi in the end seru-seru aja sih. Iya. Gitu. Itu latihannya serius kan? Kalau buat anak-anak 1 SD itu biasanya kan cuman yang gitu-gitu doang gitu kan, tendang-tendang, atau ini yang serius punya? Nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius. Oh, nggak terlalu serius. Jadi makanya nggak kayak kita dulu gitu sampai berdarah-darah gitu. Lari apa gitu. Lari di puncak, ya kan, kikil-kikil semua udah nempel. Sekarang nggak kayak gitu sih. Kalau kamu dulu latihan dari umur berapa? Kalau aku dulu dari kelas 5 SD. Oh, 5 SD. Ya. Oke. Nah, terus kan anaknya dua
laki-laki ya Pak ya. Sering tuh kalian praktek saling satu sama lain. Oh ya, enggak. Sama aku. Papanya sih nggak pernah, tapi anaknya nyerang papanya sering banget. Oh iya, dari kapan tuh? Dari umur berapa tuh mulai kayak gitu? Dari dulu. Oh berantem-beranteman ya. Karena ini waktu zaman aku kecil itu kan banyak banget dibully segala macem itu kan ya dulu kan banyak kayak gitu kan. Dibully kakak kelas. Kali kita masih Seorang SD. Ari Wibowo. Kita masih SD dibulinya sama anak SMP, ya sering. Kenapa? Karena ganteng ya? Enggak tahu ya mungkin karena Indo, karena putih Indo. gitu ya kali ya. Nah aku nggak mau itu terjadi sama anakku. Jadi dua-duanya harus belajar taekwondo, pokoknya bela diri apa aja. Sekarang boxing, Muay Thai gitu. Jadi ini banget sih. Jadi udah itu abis itu kamu milih sendiri tuh boxing, Muay Thai itu pilih sendiri. Enjoyan itu ya. Oke. Aku pengen tahu deh, kamu tuh dibully apa sih? Dikatain apa dulu? Ingat nggak? Nggak dikatain, tapi kan aku dulu waktu SMP itu kan pulang sekolah itu selalu ke Blok M, pulang pakai Metro Mini kan. Di situ kan di Blok M kan zaman dulu banyak preman. Iya. Jadi kan sering banget dipalakin. Oh. Gitu. Nah supaya bisa ngelawan ya latihan bela diri. Iya, latihan bela diri. Kamu pernah dipalakin juga nggak? Enggak. Tahu nggak arti palak itu apa? Enggak tahu. Jelasin Pak. Palak tuh diapain? Palak itu apa? Palak itu bagi duit dong. Duit terus sini gitu. Gitu biasanya. Pernah nggak kamu ngalamin? Tapi terus kalau nggak dikasih entah dipukul gitu. Jadi main kasar. Nah, ini sih udah nggak ada takut-takutnya. Coba aja kalau beraniin tendangannya gila. Oh iya. Kan anak kamu dua-duanya tuh latihan bela diri tuh. Dua-duanya latihan Yang paling bela diri. keras tendangannya atau pukulannya siapa? Ini kelihatannya dari pahanya. Kalian suka kompetisi gitu nggak sih? Enggak. Apa gede-gedean apa gitu? Oh iya, how much you bench? Selalu tiap hari. How much you bench? Apa benchnya berapa? Bench gitu. ini ya, berapa Iya, kilo iya. gitu. Terus berapa? 180. 100, aku 80, tapi dulu pernah 125. Umur 16. Enggak, umur berapa ya? Itu udah 20-an. Nggak ada buktinya ya kan? Kamu nggak tahu ya. Kan dulu handphone belum pakai kamera, jadi nggak bisa, iya kan? Nggak ada buktinya. Hanya percaya sajalah. Oke, kalau gitu kita mau buktiin, kita minta mereka adu panco. Iya. Sampai tetap ditanya-tanya, setuju ya? Oke, silakan. Kita sudah siapkan arenanya. Ayo Pak. Tapi ya kalau kalah, Ari Wibowo kalah ya nggak apa-apa lah ya kan. Iya, anaknya gede begini. Ya, latihannya konsisten. Oke, tapi sambil panco ya, kalian harus menjawab pertanyaanku dengan cepat. Hah? Iya kan? Iya nggak benar sih? Tapi kita lihat dulu videonya berikut ini. Serius? Oke, 3, 2, 1, go! Itu nggak beneran tuh. Ini nggak panco beneran, itu kan buat foto. Oh, buat foto aja. Tapi kalian di rumah suka adu panco gitu atau Enggak sih. Cuman tendang-tendangan aja gitu ya. Ya ampun kalau anak laki gitu. Soalnya anak saya udah tahu pasti dia kalah sama bapaknya. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, siap ya. Berarti ini waktunya 1 menit atau 30 detik Mas Ari. Jadi ya silakanlah kita kasih waktu. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Ari Wibowo jawab dengan cepat. Oke. Pilih mana? Sibuk jalan ke luar negeri atau punya pacar baru? Sibuk jalan ke luar negeri. Dibenci atau dilupakan? Apa? Yang mana? Pilih mana ya? Apa? Dibenci atau dilupakan? Pilih yang mana? Ya. Dilupakan aja. Hidup tanpa hidup tanpa emosi atau hidup tanpa logika? Tanpa emosi. 3 hal yang akan cepat bikin kamu marah. Dibohongin, ditipu, diselingkuhin. Oke. Udah berapa kali ya Rio kalah? Pak, sakit nggak? Sakit. Enggak, ini sakit bahannya soalnya. Jadi nempel situ. Nggak, ini kok bisa kalah karena nggak konsen suruh jawab atau karena? Iya, karena itu doang nggak kalah. Kalahnya karena itu doang. Nggak konsennya. Konsennya Apa tanpa question? Nah, sekarang gantian kan? Gantian Kenzo, kamu kan? yang kutanya ya. Oke, Sekarang tangan kiri. Kita mulai 30 detik dari sekarang. Kenzo, nggak internet bulan atau nggak pakai AC? Nggak internet. Nggak internetan, nggak punya uang atau nggak punya pacar? Nggak punya pacar. Popularitas kuliah atau kuliah di tempat yang kamu mau? Popularitas atau kuliah di tempat kuliah? Bayar atau split bill?
Bayar. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Iya. Bapaknya udah gitu. Aduh sakit ya tapi ya. Sakit gak? Enggak lah. Nggak sakit, ada yang mau pijetin. Enggak sakit. Itu kan pijet maksudnya. Yang sakit harga dirinya aja. Oke, Aribo dan Kenzo silakan kembali lagi ke kursi di tengah. Sekarang gantian aku duduk di tengah. Aribo boleh di sebelah sana, Kenzo sebelah sini ya. Oke. Ih, seru banget ya. Harga diri terluka. Nggak apa-apa lah sama anak sendiri ya kan. Oke, sekarang kita mau ada ruang gelar perkara. Di sini kita kasih kesempatan bapak dan anak ini untuk melontarkan unek-unek. Kalau lihat itu ingin, misalnya Kenzo pengen papa tuh stop kebiasaan apa, atau Ari pengen Kenzo stop kebiasaan apa. Kita mulai dari sekarang. Stop slap. Kalau Dedi lagi lewat, gitu. Kalau lagi diem aja boleh. Stop main game sebelum kita mau pergi. Sering banget telat nih. Gara-gara main game. Oke. Stop apa? Stop jalan-jalan di luar pakai celana dalam padahal ada pembantu di situ. Itu Marco. Kamu juga? Enggak. Papa? Ya. Stop ganggu pas Kenzo masak. Tambahin apa kek, tambahin jadi gak enak. Stop tiap kali ketemu cermin langsung begini-begini. Flexing. Stop inkonsisten di gym. Inkonsisten di gym. Apalagi Ari, ayo. Stop. Apalagi ya? Nggak ada sih, Nggak ada. anaknya baik banget. Pasti ada lagi Kenzo. Ini stop believing everything you see on the internet. Gampang dibohongin. Oh serius? Gampang dibohongin. Pak, contohnya. Contohnya Dia bilang, apa? kentang gorengnya lebih bahaya daripada rokok. Oh, berita-berita. Nggak boleh ngomong itu nggak boleh ngomong begitu. Oh, jadi kalau ada berita-berita apa lebih apa gitu itu tentang kesehatan itu kadang suka percaya Iya. aja. Percaya aja. Oh ya ampun. Dulu. How much you bench? Hah? How much you bench? How much you bench? Tuh, selalu nanya begini. Oh ya, stop. Selalu nanya how much you bench, gitu. Berapa? Kenapa harus stop? Angkatnya. Emang kenapa harus stop? Harga diri ya. Harga diri lagi. Semua kembali ke harga diri. Jadi itu ya. Jadi kamu kalau mau gangguin bikin irritate papa gitu, how much you bench. Yeah. Kalau kamu mau gangguin dia apa biasanya? Pertanyaan apa? Yang bikin dia kesel banget. Nggak ada. Kalau aku selalu nanya, sini Kenzo, Dedi mau peluk, dia nggak pernah mau. Oh, sama ini kali ya. Mana kita tanya, Kenzo tuh waktu putus cinta tuh gimana? Dibilang katanya guling-guling. Coba kita kasih ya. Kita kasih kesempatan Kenzo untuk jawab. Kita berikut cerita atau fakta. Kalau anak kamu Kenzo dan Lovely itu kabarnya emang udah putus dan kamu sedih karena kamu sempat seneng nih bisa main sama Angel Karamoy. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnahnya apa? Kamu nggak sedih? Bukan sedih, bukan seneng, kita mendukung aja, tapi mengarahkan supaya tetap di Tracknya. pacarannya sesuai usianya gitu kan. Kalau cuma sekedar saling memperhatikan kan sebatas itu is okay, nggak apa-apa, itu manusiawi. Cuman memang sekarang itu sudah tidak pacaran lagi, ya udah Kenzo kasih tahu saya, Dad kita udah nggak bareng lagi, oke, ya udah. Enggak, kalau anak perempuan sama ibunya kan kadang suka curhat. Kalau anak cowok ke bapaknya nih, kalau ngomong soal hubungan-hubungan gitu tuh gimana, man to man, Dad gitu atau Dad ini pacarku. Jadi gitu, emang Kenzo waktu itu sedih banget sih, dia sampai di lantai dia nangis. Dia aduh, saya bilang udah Kenzo jangan begitulah. Itu sampai di lantai. Saya contoh ini, sampai begini, gitu. Saya tuh aduh, bercanda. Itu pada saat itu Kenzo juga ada ya kamu? Iya ada di sini. Jadi emang sengaja ngejek karena Kenzo ada di belakang kamera gitu, dia ngeliatin kan, terus dia Dedi apa sih? Pulang langsung bilang, mama juga. Kamu jawabannya apa tuh? Bener gak kayak gitu Kenzo? Of course enggak. Of course enggak. Iya enggak. Jadi siapa yang kalau lagi sedih nangisnya guling-guling? Iya.
Enggak deh, kalau cowok-cowok tuh kalau sedih tuh gimana sih kalian tuh sedihnya? Ya. Kalau papa deh, kalau papa sedihnya gimana? Diem aja. Ya, diem aja sih. Kelihatan di muka tapi ya. Kelihatan di muka. Sedihnya ya. Sedihnya. Kalau anak-anak kalau sedih gimana? Papa perhatiin nggak? Lebih ke diem. Iya. Biasa ya di kamar aja menyendiri. Oh, menyendiri. Atau nge-gym. Atau nggak nge-gym? Oh, jadi semakin banyak nge-gym itu berarti kamu lagi galau ya? Enggak. Ini apa kayak hasil dari galau? Hasil dari putus jadi kamu sih bench. Oke, kita ngobrol lagi nanti sama mereka berdua ya. Ada satu bintang tamu lagi nih, seorang influencer juga ya, yang kemarin sempat membagikan perjalanannya menurunkan berat badan sampai 50 kg gitu ya. Bahkan waktu itu beratnya sampai 145 kilo, dan dia bahkan sempat berpikir bahwa aduh kayaknya aku nggak nikah gitu ya. Dan banyak sekali perjalanan dia ketika menurunkan berat badan itu sampai pernah pingsan ya. Seperti apa perjalanannya, kita lihat dulu profilnya Clarissa dan suaminya Sandro berikut ini. Clarissa Putri, beauty content creator kelahiran 1994 ini mengawali karir sejak 2016 bersama sahabat-sahabatnya yaitu Fadil Jaidi, Sandra Lubis, dan Krisna Pratiwi atau Nina dengan membentuk grup Samsolis yang kerap membuat konten challenge di YouTube. Perempuan yang menurunkan berat badannya sampai lebih dari 50 kg ini pernah diet dengan sembarangan minum obat hingga mengalami GERD dan kerap masuk IGD, namun kini diet dengan didampingi dokter serta olahraga. Perempuan yang dijodoh-jodohkan netizen dengan Fadil Jaidi ini 7 Juli kemarin resmi menikah dengan Sandro Fahdipa setelah berkenalan sejak 2021 dan berpacaran 6 bulan kemudian, namun baru go publik pada 2023. Momen Fadil mengantarkannya ke pelaminan viral ditonton lebih dari 30 juta kali di TikTok, sebab sebelumnya Fadil berjanji tidak akan menikah sebelum Clarissa menikah. Mengapa Clarissa sempat tidak mempublikasikan hubungannya? Dan benarkah Sandro Fahdipa pernah cemburu dengan Fadil Jaidi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, langsung saja kita panggilkan Clarissa dan Sandro. Hai. Halo, aduh, apa kabar? Silakan duduk. Clarissa boleh di tengah, Sandro boleh di... ini masih hawa-hawa pengantin baru ya. Coba kita lihat ini yang mau kita bahas pertama. Ini perjalanan dietnya Clarissa turun sampai sekarang udah berapa total? Kalau ini kan di berita masih 50 kg. Apa udah turun lagi? Sebenarnya sempat naik lagi. Kalau in total banget turun dari awal tuh 60 kiloan sih. 60 kilo. Masih berapa kilo lagi? Masih sekitar 20 sampai 30 lah. Lebih banyak ya kegiatan yang dilakukan ya. Ada fotonya yang sebelum dan sesudah. Coba kita lihat sih fotonya. Nah, itu kamu kalau lihat nih foto kamu yang paling pada saat itu paling berat-beratnya gitu ya. Sebenarnya ini nggak yang paling berat. Ini sih. Nggak yang paling berat. Ini udah turun. Paling beratnya ada lagi. Ada lagi. Iya. Kalau kamu lihat lah ya di perjalanan kamu ya dulu pernah segitu gitu. Apa yang kamu rasain sih? Ya kayak nggak nyangka sih, lebih ke nggak nyangka ternyata gue bisa ya gitu. Bisa turun. Lebih kayak ngeliat kayak beda orang gitu. Perasaan waktu itu ngeliat foto itu di saat itu tuh kayak biasa aja. Tapi sekarang pas ngeliat itu kayak ternyata gue gini ya. Tapi gitu. yang kamu rasain di badan atau apa gitu beda nggak sih waktu dulu masih beratnya 100-an sampai yang sekarang? Beda banget. Jadi kalau sekarang tuh gak gampang capek kayak gitu. Maksudnya lebih fit aja sih, lebih enak. Kalau dulu kan apa-apa lebih kayak jalan dikit udah capek, terus napasnya juga nggak kuat kayak gitu sih. Sekarang lebih ngerasa fit aja gitu. Fit aja. Nah ini kan kita dapat support banyak ya dari netizen. Bahkan ada netizen yang bikin apa sih kayak bareng ya, berbaris gitu ya. Coba kita lihat ada? Nggak ada komentarnya ya. Tapi apa aja sih yang kamu lakukan kan? Program apa nih sampai kamu menemukan tuh pasti udah nyobain berapa macam jenis diet? Iya, kalau dari sebenarnya kan diet itu udah dari kecil ya, maksudnya dari SMP itu udah aku tetap paling gemuk di antara temen-temen gitu. Kamu jadi, merasa paling gemuk? Iya, jadi memang bukan ngerasa tapi kenyataannya seperti itu. Iya, jadi memang udah ada keinginan dia tuh udah dari lama banget. Cuman kayak ya diet ngasal aja nyobain ini itu tapi nggak pernah dia yang berhasil karena mungkin nggak berhasilnya tuh bukan mungkin metodenya salah juga, tapi memang sebenarnya aku tuh nggak konsisten banget gitu. Setelah aku lihat dari sekarang tuh sebenarnya yang salah itu bukan karena metodenya juga, tapi karena akunya tuh niatnya nggak sekuat itu. Niatnya belum ya. Nah sampai akhirnya nemu titik yang kayak gila gue harus bener-bener diet sih, gue harus bisa gitu. Nah itu akhirnya aku juga ke dokter, terus juga
dibantu dokter gizi segala macam. Jadi akhirnya tahu pola makan yang bener untuk aku tuh kayak gimana, terus dibantu olahraga juga. Jadilah ada prosesnya. Ada prosesnya. Titik baliknya apa sih? Tadi kamu bilang sampai satu titik tuh ada yang buat kamu sakit. Waktu itu sakit-sakitan terus, kayak bener-bener sampai ngeganggu kerjaan. Terus juga jadi kayak setiap kerja nih, misalnya aku kan take video gitu ya, misalnya untuk endorse atau brand segala macam. Setelah aku offin kamera tuh aku selalu nangis kesakitan karena aku kayak ya itu awalnya karena diet ngasal gitu, diet ngasal yang penting gue turun tapi ternyata itu dietnya tuh nggak kayak gitu, dia tuh salah bukan kayak gitu. Jadi malah kayak aku lebih ke nggak makan jatuhnya, jadinya kena lambungnya, jadi asam lambung ya terus jadi GERD dan akhirnya dari situ tuh kayak bisa jam 1 pagi aku ke rumah sakit kayak gitu sampai orang tua aku, keluarga aku tuh udah kayak nangis-nangisnya, maksudnya kayak bukan nangis, lebih ke mereka tuh khawatir aja aku tuh kayak sakit-sakit terus gitu. Nah dari situ aku kayak ngerasa gila, banyak ya ternyata yang sayang sama gue, jadi kayak pengennya ngerasain hidup lebih lama aja sama keluarga. Jadi kayak gue harus sehat sih gitu. Ingin merasakan hidup lebih lama. Iya. Pasti yang kamu lihat dan kamu dengar itu berkesan banget. Karena aku kayak ngelihat adik aku ada satu titik tuh aku udah sampai minta maaf pada aku karena di rumah cuma ada dia doang gitu, dan dia nggak bisa bawa aku ke IGD karena kan dia kecil ya, maksudnya kayak dia nggak bisa ngangkat aku, sedangkan kamarku di atas tuh akhirnya dia nelpon orang-orang panik gitu kan. Nah di saat itu aku ngerasa sih kayak gue nggak bisa nyusahin orang dengan badan gue yang kayak gini gitu. Dari situlah begitu keluar dari rumah sakit langsung kamu tekadnya lebih bulat. Ya dari situ aku kayak itu kan pemulihan dulu ya, pemulihan aku nggak diet ketat gitu selama 2 bulanan, terus setelah itu baru boleh diet lagi. Itu aku baru ke dokter gizi dan dibantu asupan makan yang benar juga. Coba kita lihat seperti apa sih video perjuangannya Clarissa. 2021 awal. Berarti itu tahun lalu awal itu aku nyoba diet lagi dengan motivasi pengen kurus juga pastinya. Terus itu sakit, itu tiba-tiba sakit, aku sampai ada di titik mau mati. Itu aku udah titik mau mati, aku udah minta maaf sama adik aku, sama mamaku. Dan itu kondisinya aku tuh udah berkali-kali masuk rumah sakit terus. Dan kan kamu bilang dari SMP gitu kamu merasa ya gemuk gitu kan. Dari SD sih, dari TK juga udah paling gemuk gitu. Cuman mungkin SMP baru ngerti ya kayak, ih kok teman-teman gue badannya segini, gue gendut sendiri gitu. Jadi berapa? Kalau boleh tahu beratnya waktu SMP itu berapa? Aduh, lupa sih kalau SMP berapa, tapi intinya ya itu nggak senormalnya anak usia segitu sih. Oh gitu. Ya. Nah, kamu juga merasa down atau kena mental karena dikomentarin orang? Oh iya, mana itu kamu iya. kan juga influencer kan gitu. Itu semenjak mulai nge-YouTube kan 2016. Nah, mulai dari situ ya banyak sih komen-komen kayak gitu. Dari yang ngedrop sampai akhirnya kayak cuek, ngedrop lagi kalau di ledek-ledekin sampai akhirnya kayak ya udahlah, emang kayaknya gue juga harus berubah gitu. Kayak aku mikirnya kalau gue insecure di sekarang ini insecure terus tapi nggak ada yang gue ubah, gue akan selamanya ngerasain ini gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya udah jalan satu-satunya biar insecure ini hilang, biar gue juga hidup lebih happy, ya gue harus ubah kekurangan gue ini. Pada saat kamu drop itu apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu biasanya terjadi gitu? Lebih ke nggak buka-buka sosmed dulu, terus kayak ya udah terus alhamdulillah juga punya teman-teman yang support. Jadi mereka biasanya kayak ngibur aku, ngajak main kayak gitu-gitu sih, kayak ngabisin waktu sama keluarga dan teman aja sih. Biasanya kamu kalau menghadapi makanan gitu, itu sering menjadi emotional eater gitu nggak sih? Maksudnya kalau makin lagi stres tuh jadi makin banyak atau apa? Itu juga ngadepin itu kan? Enggak sih, enggak kayak gitu, tapi emang banyak mulu aja dulu. Jadi nggak ada bedanya stres sama enggak tuh kayak. Oh dulu tuh kayak gitu sih. Oh jadi emang segitu porsinya? Iya emang kayak gitu aja. Aku tuh bukan tipe yang suka ngemil juga dulu, tapi lebih ke makan berat. Makan berat. Padahal sebenarnya menurut kamu itu normal-normal aja gitu ya. Oke. Jadi ini ada beberapa video tentang latihan olahraga yang dia lakukan. Sama benarkah bahwa kamu sempat berpikir bahwa akhirnya aku nggak nikah kayaknya ya sampai akhirnya ketemu Sandro. Ini mendampingi pada saat proses diet juga ya? Iya. Oke, nanti ceritanya. Selain berikut ini tetap di Rumpi.